Oke, kita bantu dulu teman kita bentar. Lah, ini yang dapat lord malah balerik dan tambahnya dapat double kill cuy. Oke, di sana masih ada Edora. Kita ulti dan bentar. Langsung sekarat cuy. Kayaknya tadi seperempat lebih deh untuk darahnya. Sekali combo langsung segitu. Damage-nya bro lumayan juga ini. Oke, masih ada Bruno, kita kejar dulu, kita tembok. Terus skill 1 dan oke, dapat cuy. Damage-nya sewakit ya ternyata untuk Grok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi ini aku memainkan Grok Roamer dan ini versi tank ya, yang tank dulu. Jadi untuk cara main dulu nih. Jadi untuk pemilihan skill yaitu kalian pilih skill 2. Terus kalau sudah detik 10 kalian tembok cuy kayak tadi, yaitu tempatnya kayak tadi. Fungsinya apa? Biar minionnya itu berhenti cuy. Otomatis kan minion musuh akan dekat dengan tower tim kita. Jadi ini mempermudah tim kita itu, dan ini canggihnya malah hilang cuy. Dan mempermudah tim kita itu untuk ngeclear minionnya cuy. Ya intinya kayak freeze land gitu loh. Setelah itu kalian langsung bantu clear minion mid, terus kalian mirroring. Pokoknya untuk roamer sekarang itu kayak jangan ngebantu jungler lagi. Intinya ya mirroring musuhnya lah, ngebantu ngeclear minion, terus mirroring musuhnya kayak gitu saja cuy. Terus ini sedikit tips dari aku tentang Grok. Jadi usahakan kalian itu kalau mau kayak war ya, kalian isi pasif dulu cuy. Karena saat pasifnya itu full atau ada pasifnya yang di bawah HP ini loh, yang berjalan ini, yang putih, kalau full merah ini akan bisa mendapatkan seal cuy. Fungsinya kalau nanti nih tiba-tiba kita kebres, lah yang hilang itu seal kita. Lah contohnya kayak gini, ini kan yang hilang seal kita kan. Kalaupun darahnya ya cuma sedikit gitu saja cuy. Terus yang kedua bentar, oke, dan GS nya menghilang, kita free turtle kayaknya cuy. Kayaknya ya, soalnya kan ini solo kan, solo itu 1 versus 9 cuy. Ini kelihatan dapat turtle, bisa-bisa ini malah yang dapat siapa ini, kufrannya nanti. Oke, nah ini ngapain ini Dora sampai sini? Ini loh ada Dora. Bentar. Terus aku lanjut. Nah ini dapat turtle sih. Terus aku lanjutkan soal kelebihan pasifnya tadi. Jadi pasifnya itu tidak hanya memberikan efek seal, tapi kalau saat pasifnya itu aktif kayak gini, nah pas bar merah ini juga bisa nambah physical defense kita. Ingat physical defense ya, tidak ada magic defense. Jadi cuma physical defense kita itu akan ditambahkan cuy, atau ya ditambahkan lah. Jadi kita lebih keras kalau ngelawan hero-hero yang tipenya physical. Contohnya ya kayak Freya, kayak Bruno ini akan agak tebel cuy kalau ngelawan mereka. Bentar, ini kayaknya musuhnya bisa hilang sih. Bentar. Dan ini tips juga kalau kalian itu ngelawan Freya ya. Jadi pas kalian ngelawan Freya, pas dia ulti, kalian langsung mundur saja cuy. Ya ibaratkan kayak ngelawan Harit, Freya, Argus kayak gitu. Pas saat mereka ulti, itu overpower cuy. Jadi kalian mundur saja. Terus kalau sudah ultinya habis, kalian baru gas. Ya kayak Tamus juga gitu. Kalau saat mode ulti, kalian itu mundur saja. Terus kalau ultinya sudah habis baru maju cuy. Itu tips kalau kalian itu ngelawan hero-hero yang susah mati kalau punya ulti. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang build dan emblem. Jadi untuk emblemnya dulu nih. Ini malah mati Nathanku. Oke. Jadi untuk emblemnya ini aku menggunakan ini cuy, emblem tank. Karena kan di sini aku pengen main roamer kan. Jadi untuk emblemnya emblem tank. Nah, ini enggak ada backup ini. Nah, kalian lihat kalau punya seal atau pasifnya itu penuh, ditendang Bruno pun nggak terlalu sakit cuy. Tapi kalau kagak punya seal ya low wombak gitu, usahakan kalian punya punya pasifnya yang bar merah ini loh, kalian penuhi dulu baru rotasi gitu. Dan untuk ngisi cepatnya ya ini sudah aku jelaskan tadi, kalian cukup
dekat tembok. Nah, contohnya ini kayak jalan dekat tembok itu nambah sinnya cepet cuy. Terus aku lanjutkan untuk build emblemnya. Jadi untuk talent pertama tadi kan untuk emblemnya tank. Terus untuk talent pertama ini aku menggunakan ini agility biar rotasinya cepat. Terus untuk talent kedua ini pakai Wilderness Blessing, soalnya kayak Grok, hero-hero inisiator ini jalannya luala cuy. Kalau kalian itu nggak kasih kayak talent yang bisa nambah movement speed, rungkat cuy. Dan ini Freya hilang, oke, dan mantap. Tapi Nathanku juga hilang nih. Terus untuk talent ketiga ini aku menggunakan Brave Smith. Jadi saat kita menggunakan skill, bentar, kita mundur dulu cuy. Jadi saat kita menggunakan skill 1, 2, atau 3 itu bisa memulihkan darah kita. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang build-nya. Jadi untuk build ini kalian nanti akan aku kasih kesimpulannya lah. Soalnya build itu kalau buat mabar dan solo itu beda cuy. Walaupun kalian kuat, tapi kalau solo itu kayak 1 versus 9. Ingat, kayak 1 versus 9. Jadi walaupun kalian kuat, kalau solo ya tetap aja cuy. Dan ini dapat kill lagi. Jadi untuk build ini aku tanya kepada top global 1 Grok. Ingat, top global 1 Grok. Tapi ini yang gobloknya nggak aku SS cuy, alias nggak aku screenshot. Nah, kelupaan lah, intinya nggak aku screenshot. Ternyata gini, untuk build Grok Reform ini item core-nya itu Thunder Bell cuy ternyata. Yaitu pakai item Thunder Bell. Terus untuk item selanjutnya itu menyesuaikan sama musuhnya. Kira-kira damage-nya yang sakit apa? Jadi ini aku contohkan di game ini sajalah. Untuk build-nya itu gimana? Jadi untuk sepatu ini pakai sepatu yang buat jalan cepat. Ini apa ya namanya? Rapid Boot. Ya pokoknya kayak gitulah. Ya nanti kalau salah kalian komen saja cuy untuk sepatunya. Tapi gambarnya kayak gitu. Terus untuk item pertama ini Thunder Bell. Karena Thunder Bell ini sinkron sama pasifnya Grok. Pasifnya Grok ini kehitung basic attack ya. Dan jangkauannya itu luas. Nah ini sudah apa ini? Pasifnya kan nyala. Ya kita lihat untuk basic attack-nya. Lah segitu cuy. Seputarannya Balmond, yang Balmond munyar-munyar itu, ya segitulah untuk pasifnya si Grok. Nah pasifnya itu kan kehitung basic attack kan, jadi lebih mudah untuk mencari stack Thunder Bell. Terus setelah Thunder Bell kita lihat kira-kira damage musuh yang paling sakit itu apa cuy? Karena di sini damage yang paling sakit itu terletak pada Freya-nya yang dari tadi nge-push terus. Jadi untuk item selanjutnya ini pakai dominan S cuy. Nah kalian lihat Freya-nya mengamuk kayak gitu, sakitnya minta ampun cuy. Jadi untuk item setelah Thunder Bell itu sesuaikan sama damage musuh yang sakit. Setelah dominan S kita jadi, aku lanjut ke Athena Shield cuy. Karena di sini musuhnya ngebres untuk maginya, yaitu ada Gusen dan Eudora, terutama Eudora sih. Sekali combo bisa hilang cuy tanpa Athena Shield. Setelah Athena Shield kita jadi, kita lanjutkan nih. Di sini kan ada Bruno dan Freya. Jadi mereka kan mengandalkan kritikal kan. Jadi kita menggunakan Blade Armor cuy. Setelah Blade Armor kita jadi, kita pakai Twilight Armor. Ini untuk item terakhir, ini terserah kalian. Kalian boleh menggunakan Immortal boleh. Terus kalau musuhnya itu ada hero-hero yang mengandalkan skill, kalian pakai Antiquiras boleh. Itu tergantung musuhnya cuy ya. Kalian lihat segini langsung loh lawan Freya. Oke, jadi untuk item setelah Thunder Bell ini sesuaikan sama musuh yang sakit damage-nya. Jadi untuk item setelah Thunder Bell ini nggak selalu sama cuy. Ya intinya tergantung musuhnya lah, kayak gitu loh. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang build-nya si Grok.
Terus untuk spell nih, aku lanjutkan ke spell. Bentar, itu temanku masih ngurusi lore cuy. Oke, kita zoning 2 orang ini. Ayo gas kak, ini. Nah ini loh ada Eudora. Kagak ada yang mau kah? Dan oke, dapat Eudora cuy. Jadi untuk spell ini yang paling enak flicker karena bisa dikombo menggunakan ultinya. Jadi kalau musuhnya jauh nih, kalian gunakan ulti terus flicker cuy. Tapi ingat, kalian penuhi pasifnya dulu kalau mau combo-combo. Pokoknya kalau mau combo penuhi pasifnya dulu biar ada hasilnya, biar tambah tebel kayak gitu loh. Percuma kalian itu ngombo tapi keadaan tipis. Ya maksudnya tipis ini pas nggak ada pasif cuy. Jadi pas nggak ada pasif itu kalian itu tipis cuy. Hitungannya tipis lah. Karena nggak ada penambahan physical defense kan, dan nggak ada penambahan penambahan shield. Nah kalian lihat kalau nggak punya shield, nggak punya pasif, digebuk Freya beberapa kali langsung sekarat cuy aku. Oke, apakah bisa canggih? Kagak bisa ini. Oke lah, kita biarkan si Freya cuy. Terus untuk kesimpulan, apakah build tank itu enak untuk solo? Jawabannya tidak cuy. Ya ini beneran, dan ini canggihku langsung ke combo sama Eudoranya. Aku nggak tahu kalau Eudora di situ cuy. Ya sorry lah canggih. Jadi untuk kesimpulannya, untuk build tank ini kagak enak kalau kalian itu main solo cuy. Emangnya kenapa? Ya kayak gitu lagi. Solo itu ibaratkan bentar. Lah langsung sekarat. Oke, kita kejar Eudoranya dan yang dapat Balerik cuy. Oke, gak apa-apa. Penting Eudoranya mati cuy. Jadi untuk main solo itu kan ibaratkan 1 versus 9 kan. Tim kalian itu ibaratkan musuh cuy. Lah ini baru dapat cuy. Ibaratkan tim kalian itu musuh, jadi usahakan kalau main solo ya entah kalian itu tank apa yang lain factor, kasih damage sedikit lah. Ya contohnya kayak item hipnosis, kalian selingi itu malah lebih worth it kalau main solo. Tapi kalau main trio atau mabar 5 orang, mabar 5 orang, itu kalian full tank kayak gini, ini enggak masalah. Tapi kalau solo ya janganlah pakai build full tank cuy. Soalnya win rate Groko main full tank itu 33% cuy. Ya ketemunya kayak gitu, timnya itu lemes-lemes cuy. Dan ini iyalah mati malahan karena maksain, dan ini kayaknya bisa ke end sih. Oke, kita tunggu. Ya tipsku jadi kayak gitu kalau main solo. Build ini tidak enak. Oke, aku bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.